Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan, merenungkannya dan merefleksikannya dalam kehidupan kita saat ini. Kita membaca dari Kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik, dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Sebelum kita merenungkan dan merefleksikannya, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa, memohon hikmat dari Allah kita. Bapa Surgawi dalam Kristus, kami bersyukur sudah membaca mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, dan hikmat damai dari Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiran kami. Berkat-Mu atas kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di pasal yang ke-17 kita sudah belajar Tuhan menyatakan covenant-Nya, perjanjian dari Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, bahwa melaluinya lah raja-raja dilahirkan, dan melaluinya lah umat manusia mendapatkan berkat. Terlebih dari itu, melaluinya lah ada hidup yang baru yang mendapatkan penebusan berdasarkan anugerah. Tuhan juga menyatakan bahwa hanya melalui Sarah akan dilahirkan anak perjanjian itu, sebagai wujud dari apa yang Tuhan kehendaki, agar melalui keturunan Abraham segala bangsa diberkati. Abraham percaya dan menerimanya, walaupun sebelumnya ia tertawa dan merasa tidak mungkin. Pada waktu kita membaca pasal 18, ternyata Sarah pun tertawa atas berita yang disampaikan Tuhan langsung kepada Abraham, didengar langsung oleh Sarah, bahwa melalui Sarah inilah Abraham mempunyai seorang anak laki-laki, anak perjanjian. Dan tentu kita tahu
Ishak dilahirkan melalui Sarah. Kita bisa memperhatikan bagaimana sikap daripada Abraham terhadap pihak yang datang menjumpainya. Sikap yang ramah, penuh dengan persahabatan, dan memberikan yang terbaik untuk siapa yang datang kepadanya. Suatu sikap yang telah diubah dengan tindakan yang nyata di dalam kehidupan Abraham. Bukan saja Abraham memberikan air untuk membasuh kaki, memberikan roti, bahkan menyembelih seekor lembu sapi dan mengelolanya dan memberikannya. Tentu suatu keramahan yang betul-betul diungkapkannya dengan jelas. Padahal secara langsung Abraham belum sepenuhnya mengerti siapa yang hadir itu. Nanti belakangan kita tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang benar-benar kita mengerti akan menghakimi dan menghukum kota Sodom Gomora. Dan juga sekaligus akan menyelamatkan Lot, istrinya dan anak-anaknya yang ada di kota Sodom itu. Belakangan nanti kita mengerti bahwa dari antara tiga pribadi yang hadir itu adalah Kristus yang hadir sebelum inkarnasi. Itu sebabnya kita mengerti dan memahaminya dari perspektif pengajaran Alkitab secara utuh, dari firman Tuhan yang dituliskan dalam Perjanjian Baru, keberadaan Kristus yang adalah yang ilahi, yang hadir sebelum inkarnasi. Dibuktikan dengan suatu kebenaran firman yang dinyatakan oleh pribadi ini di ayat 10 dan juga di ayat yang ke-13. Di ayat 10 diberikan penjelasan firman-Nya. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian di ayat 13, Nabi Musa menuliskan berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus bahwa yang berfirman itu adalah dituliskan Yahweh, Tuhan yang berfirman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dengan pengertian seperti itu, kita bisa tahu bahwa Tuhan yang tak terhampiri adalah juga Tuhan yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Terlebih khusus di dalam mengaktualisasikan, menerapkan rencana penebusannya yang telah ditetapkannya di dalam kekekalan, yang diwujud nyatakannya melalui orang-orang khusus yang nantinya puncaknya pada kehadiran Kristus. Dia sendiri yang menyatakan, yaitu anak Allah yang satu-satunya, yang pada saat sebelum ia inkarnasi menjumpai Abraham. Bagian kedua yang kita lihat dan kita perhatikan ialah bagaimana firman Tuhan ini memberikan kepada kita suatu kepastian bahwa apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan sampaikan, Tuhan ingatkan kembali agar kita penuh keyakinan seperti Abraham, agar kita menyandarkan diri pada firman yang disampaikan bahwa ia pasti melaksanakan kehendaknya. Karena Sarah ragu akan keadaannya, memang itu sesuatu yang sangat logis, sangat alami. Umur Abraham dan Sarah telah tua. Bahkan Sarah mengaku sudah mati sudah layu, tidak ada kekuatan. Bagaimana bisa mengandung dan melahirkan? Ini sesuatu yang mustahil. Ada suatu pernyataan yang dinyatakan Tuhan dalam pernyataan pertanyaan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Abraham, Sarah itu mustahil. Tetapi kita kembali merujuk kepada apa yang Tuhan ciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Dan di dalam karya penciptaan ini Tuhan melanjutkan dengan pemeliharaan, providensia. Dan melalui providensia ini manusia beranak cucu bertambah banyak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena Dia Tuhan yang memberikan hidup dan kehidupan. Tuhan yang dapat memberikan kegairahan untuk suami istri Abraham Sarah memiliki keturunan. Tentu sepenuhnya karena anugerah, pertolongan, dan belas kasihannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi satu sisi kita yakin tidak. Kita menaruh harapan kepada Tuhan yang betul-betul menyatakan rancangan kehendaknya dalam hidup kita atau tidak. Di ayat selanjutnya, pada pasal 18 ayat 14b, dijelaskan
Ada waktu yang ditetapkan. Nah, ini membutuhkan kesabaran, keuletan, kesetiaan, pertaruhan iman. Ketika kita berhadapan dengan suatu realita yang tidak mungkin kita dapatkan apa yang kita harapkan itu, tetapi berdasarkan janji dan pengenalan kita akan Allah yang hidup, kita bersyukur karena Roh Kudus mengingatkan kita akan suatu penyataan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tentu hanya orang-orang yang dekat yang punya kepekaan akan hal tersebut. Semula Abraham yang tertawa, sekarang Sarah yang tertawa. Abraham sudah mengerti dan mengimani apa yang sudah dinyatakan Tuhan. Sekarang giliran istrinya Sarah yang akan mengandung dan melahirkan. Ini juga memerlukan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana bisa Abraham mengenal dan mengerti siapa yang hadir itu? Tidak ada rasa curiga dan ketakutan. Jangan-jangan 3 orang yang datang itu adalah utusan untuk menghancurkan, merusak, mengacaukan Abraham dan istri dan segala yang dimilikinya. Tidak ada rasa curiga, ada suatu kepekaan rohani pada diri Abraham melihat, menyaksikan, bahkan peka memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh 3 orang tersebut. Dan kita tahu memang ada waktunya, dan ini spesial, tidak untuk semua orang, malaikat hadir di dalam sejarah manusia. Ini sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Tetapi itu memiliki misi yang khusus. Kali ini, 2 malaikat itu akan menghukum kota Sodom Gomora untuk menyelamatkan orang-orang benar di kota itu. Yang dibuktikan nantinya, Lot, istrinya dan anak-anaknya. Sayangnya nanti kita tahu di dalam pasal 19, istrinya Lot tidak taat, mengikuti ketentuan yang berlaku, dan anak-anaknya Lot justru melakukan kejahatan seksual terhadap ayahnya. Itu menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Kita tidak akan bahas bagian pasal 19, nanti kita akan pelajari lebih mendalam pada video-video pembelajaran Alkitab setiap hari. Namun kita kembali kepada pasal 18. Apa yang biasa dilakukan oleh Abraham ini perlu kita tiru Bapak Ibu, yaitu menjamu tamu dengan sebaik-baiknya. Memberikan hal yang baik kepada orang lain itu baik, dengan sikap hati yang betul-betul tulus, dan memberinya bukan sembarangan, bukan yang sisa. Selain itu, tentu kita tahu bahwa ada rencana yang baik untuk Abraham dan Sarah, sehingga Abraham mempunyai suatu keyakinan bahwa ada berita yang perlu kita dengar, atau Abraham dan Sarah dengar. Dan puji Tuhan, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan Allah kembali memberikan suatu peringatan, suatu ingatan, suatu pengulangan akan janji yang sudah dinyatakannya kepada Abraham pada pasal 17. Dari peristiwa ini kita bersyukur bahwa kisah penebusan akan terus berlangsung sepanjang sejarah, dan kita menikmatinya di dalam Kristus yang telah menebus kita. Marilah kita bersama-sama melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci kepada siapa saja. Dan marilah kita berpegang teguh pada janji covenant-Nya kepada kita untuk kita menikmati kehidupan yang kekal. Dan marilah kita betul-betul meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembacaan firman, untuk refleksi, untuk semua yang kami pelajari hari ini. Tambahkan hikmat, tambahkan kekuatan, tambahkan kemampuan untuk kami menjadi pelaku firman. Berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.